Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami yang akan membahas topik menarik dan cukup berotak, yaitu Artificial Neural Network atau disingkat ANN. Saya Ira Rasdiana dengan NIM 221104118 bertugas sebagai moderator. Bukan karena saya ahli jaringan syaraf, tapi karena katanya saya paling netral. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan rekan pemateri dari tim luar biasa yang sudah siap memberikan materi dan semoga tidak membuat otak kita konslet. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Risma Rahmatul Uma dengan NIM 2211038. Halo, aku Nadila Agustiani Farhan dengan NIM 221100426. Semuanya, perkenalkan saya Siti Nurjana dengan NIM 221100431. Halo, perkenalkan nama saya Bisa Rizkiana dengan NIM 2211023. Adapun tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama, memahami konsep dasar dan sejarah jaringan syaraf tiruan atau JST. Yang kedua, menjelaskan komponen dan cara kerja neuron dalam JST. Yang ketiga, mengenali arsitektur JST seperti single layer, multi-layer, dan competitive net. Yang keempat, menjelaskan fungsi aktivasi dalam JST. Yang kelima, membedakan pembelajaran supervised dan unsupervised learning. Dan yang keenam, menyimpulkan peran JST dalam kecerdasan buatan. Baik, untuk slide selanjutnya, kita akan membahas pengenalan jaringan syaraf tiruan atau JST. Jaringan syaraf tiruan atau Artificial Neural Network merupakan bentuk perhitungan yang mempresentasikan jaringan syaraf pada manusia. Sama seperti jaringan syaraf manusia, jaringan syaraf tiruan ini memiliki neuron yang berfungsi untuk memproses input dan output. Pembuatan jaringan syaraf tiruan ini bertujuan agar komputer dapat mengenali pola, bentuk, dan struktur tertentu. Untuk slide berikutnya ada jaringan syaraf biologis manusia atau setara dengan otak manusia. Jaringan syaraf tiruan atau JST merupakan representasi buatan dari otak manusia yang dikembangkan agar mampu meniru proses pembelajaran. JST diimplementasikan melalui program komputer yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran secara otomatis. Di dalam otak manusia, terdapat banyak neuron yang saling terhubung melalui sinapsis. Setiap neuron memiliki 3 bagian utama, yaitu dendrit, badan sel, dan akson. Dendrit berfungsi menerima sinyal dari neuron lain yang kemudian diteruskan ke badan sel. Jika sinyal tersebut cukup kuat, neuron akan mengirimkan sinyal ke neuron lainnya melalui akson. Oke, selanjutnya kita membahas terkait sejarah perkembangan jaringan saraf tiruan. Nah, yang mana perkembangan jaringan saraf tiruan ini telah melalui berbagai tahap penting sejak awal mula konsepnya diperkenalkan. Nah, awal mula perkembangan JST ini ketika Walter McCulloch dan Warren Pitts merumuskan model matematis dasar JST pada tahun 1943. Mereka mengeksplorasi bagaimana jaringan kecil neuron buatan dapat meniru proses kerja otak manusia. Nah, mereka mengusulkan model neuron buatan menggunakan sirkuit listrik yang kemudian dikenal sebagai McCulloch-Pitts neuron, yang mana model ini menjadi fondasi awal pengembangan jaringan saraf tiruan. Nah, selanjutnya ada Frank Rosenblatt bersama Marvin Minsky dan Simon Pepper mengembangkan perseptron, yang mana ini merupakan sebuah model JST sederhana untuk klasifikasi pola. Perseptron menjadi tonggak penting dalam pengembangan sistem pembelajaran mesin karena mencoba mengoptimalkan hasil iterasi melalui sistem pembelajaran berbasis bobot. Selanjutnya, pada tahun 1974, Paul Werbos memperkenalkan algoritma backpropagation yang memungkinkan pelatihan jaringan saraf berlapis atau multi-layer perceptron dengan cara menyebarkan error ke belakang. Nah, kemudian ada David Rumelhart dan timnya yang menyempurnakan metode backpropagation pada tahun 1986, serta mengembangkan sistem multi-layer perceptron dan memperkenalkan konsep awal recurrent neural network untuk pemrosesan data berurutan.
Nah, tahun 2012 ini menjadi tonggak penting dalam sejarah jaringan saraf tiruan karena Alex Krizhevsky melalui karyanya model AlexNet berhasil memenangkan kompetisi ImageNet dalam klasifikasi gambar. Nah, keberhasilan ini menandai kebangkitan besar deep learning dan memperlihatkan efektivitas convolutional neural network atau CNN dalam visi komputer. Terakhir, pada tahun 2020-an, munculnya arsitektur transformer membawa lompatan besar dalam pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing. Nah, model seperti BERT, GPT, dan T5 ini menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memahami dan menghasilkan bahasa alami, serta mendorong kemajuan pesat dalam kecerdasan buatan modern. Oke, selanjutnya komponen dalam jaringan syaraf. Nah, sebelum memahami komponen dalam jaringan saraf tiruan, perlu kita ketahui nih bahwa sistem ini sebenarnya meniru cara kerja jaringan saraf pada otak manusia. Di dalam otak manusia, ini terdapat miliaran neuron yang saling terhubung dan membentuk sistem pemrosesan paralel yang sangat kompleks. Dan setiap neuron dalam otak kita ini memiliki beberapa komponen utama. Di antaranya ada dendrit yang bertugas menerima sinyal dari neuron lain, kemudian ada nukleus atau inti sel yang mengolah informasi yang diterima, kemudian ada akson yang mengirimkan sinyal ke neuron lain, dan sinapsis yang merupakan titik pertemuan antara dua neuron untuk mentransmisikan sinyal. Nah, komponen-komponen ini bekerja untuk menerima, memproses, dan mengirimkan informasi ke seluruh tubuh. Sedangkan dalam jaringan saraf tiruan, ini dikembangkan dengan meniru struktur dan cara kerja neuron biologis kita. Tujuannya adalah agar komputer dapat mempelajari pola dari data, mengolah informasi secara mandiri, dan tentunya agar komputer mampu mengambil keputusan secara mandiri layaknya manusia. Selanjutnya ada komponen jaringan saraf. Jaringan saraf tiruan atau JST meniru cara kerja otak manusia. Terdiri dari neuron-neuron yang saling terhubung. Output dari satu neuron diteruskan ke neuron lain melalui bobot wave. Saat neuron diaktifkan, nilai output akan dijumlahkan berdasarkan bobot yang besar. Lalu diproses oleh fungsi aktivasi untuk menentukan apakah neuron akan menyala atau tidak. JST ditentukan oleh 3 komponen utama. Yang pertama, arsitektur jaringan, yaitu pola koneksi antar neuron. Yang kedua, ada algoritma pembelajaran, yaitu cara memperbarui bobot selama pelatihan. Yang ketiga, ada fungsi aktivasi yang menentukan aktivasi neuron berdasarkan input. Dengan demikian, perhitungan input total net input ke suatu neuron dapat dirumuskan sebagai net sama dengan X1 dikali W1 tambah X2 dikali W2 tambah titik-titik tambah Xn kali Wn. Dengan keterangan X1 nilai input ke I, W bobot yang terhubung dengan input ke I, net jumlah total input yang diterima oleh neuron sebelum diproses oleh fungsi aktivasi. Selanjutnya ada arsitektur jaringan. Arsitektur mendefinisikan bagaimana neuron-neuron diatur dan dihubungkan. Beberapa arsitektur umum meliputi 1. Single layer perceptron atau arsitektur JST paling sederhana terdiri dari satu lapisan input dan satu lapisan output. Cocok untuk masalah klasifikasi linear sederhana. Yang kedua, multi-layer perceptron atau MLP terdiri dari satu lapisan input, satu atau lebih lapisan tersembunyi (hidden layers), dan satu lapisan output. Kemampuan lapisan tersembunyi untuk mempelajari fitur-fitur kompleks membuat MLP dapat menyelesaikan masalah non-linear. Jaringan umpan maju atau feed forward network, informasi bergerak hanya dalam satu arah, dari input ke output, tanpa adanya siklus atau loop. MLP adalah contoh dari jaringan ini. Selanjutnya, jaringan rekuren atau RNN. Memiliki koneksi umpan balik atau loop yang memungkinkan informasi untuk bertahan atau memiliki memori sangat cocok untuk data sekuensial seperti data deret waktu atau teks.
Pada slide ini kita membahas tentang fungsi aktivasi dalam jaringan saraf tiruan. Fungsi aktivasi sangat penting karena memperkenalkan sifat nonlinier ke dalam jaringan, sehingga memungkinkan model mempelajari pola yang kompleks. Tanpa fungsi ini, jaringan hanya akan bersifat linier dan kemampuannya terbatas. Beberapa fungsi aktivasi yang sering digunakan antara lain, yang pertama adalah sigmoid, yang menghasilkan output antara 0 dan 1. Biasanya digunakan pada model klasifikasi biner karena hasilnya mudah ditafsirkan sebagai probabilitas. Selanjutnya, yang kedua ada ReLU atau Rectified Linear Unit. Merupakan fungsi yang paling umum digunakan saat ini karena sederhana dan efisien secara komputasi. ReLU akan mengubah semua nilai negatif menjadi 0, sehingga mempercepat proses pelatihan. Selanjutnya yang ketiga ada TAN, atau Hyperbolic Tangent. Bekerja mirip dengan sigmoid, tetapi memberikan output antara -1 hingga 1. Fungsi ini kadang lebih baik dibanding sigmoid, karena outputnya terpusat di 0. Selanjutnya ada softmax. Biasanya digunakan di lapisan output, untuk klasifikasi multi-kelas. Fungsi ini mengubah output menjadi distribusi probabilitas, di mana total seluruh nilai output adalah 1. Dengan memilih fungsi aktivasi yang tepat, kita bisa membantu model belajar secara lebih efektif sesuai dengan jenis data dan tujuan pemodelan. Setelah memahami peran penting fungsi aktivasi, sekarang kita masuk ke proses pembelajaran pada jaringan saraf tiruan, khususnya metode pembelajaran supervisi. Pembelajaran supervisi adalah metode pelatihan jaringan menggunakan data berlabel. Artinya, setiap input memiliki output yang benar atau target yang sudah diketahui. Dari sini, jaringan akan belajar mengenali pola dari pasangan input dan output tersebut agar bisa membuat prediksi yang akurat di masa depan. Prosesnya secara umum berlangsung seperti ini. Pertama, data masuk melalui input layer, lalu diproses oleh neuron-neuron pada lapisan tersembunyi. JST kemudian menghasilkan output prediksi. Output ini akan dibandingkan dengan label yang benar, sehingga error atau kesalahan bisa dihitung. Dari sini, bobot akan diperbarui melalui proses yang disebut backpropagation, agar prediksi selanjutnya lebih akurat. Ada beberapa ciri khas dari pembelajaran supervisi, antara lain menggunakan data latih yang memiliki label, ada hubungan yang jelas antara input dan output, tujuannya bisa untuk klasifikasi maupun prediksi, karena ada jawaban yang benar, kita bisa melakukan evaluasi akurasi secara langsung. Metode ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi nyata, seperti deteksi spam pada email, deteksi wajah, klasifikasi gambar, hingga diagnosa penyakit dari citra medis. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai fungsi aktivasi dan proses pembelajaran supervisi pada jaringan saraf tiruan. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana jaringan saraf bekerja dalam mengenali pola dan melakukan prediksi. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses pembelajaran supervisi atau unsupervised learning diterapkan dalam jaringan saraf tiruan. Metode ini cukup unik karena tidak menggunakan data yang memiliki label atau jawaban benar. Jadi pengertiannya, pada pembelajaran ini JST dilatih menggunakan data tanpa label, artinya kita tidak memberikan informasi mana data yang benar atau yang salah. JST akan mencoba mengenali pola, klaster, atau struktur tersembunyi dari data tersebut secara mandiri tanpa bantuan manusia. Kemudian ilustrasi proses. Nah, yang pertama, data dimasukkan ke dalam jaringan, kemudian lalu jaringan mulai menganalisis kesamaan atau kemiripan antar data. Selanjutnya, jaringan akan mengelompokkan atau memetakan data berdasarkan pola internal yang ditemukan. Kemudian, tidak ada label atau jawaban yang benar dan dijadikan acuan. Selanjutnya, evaluasi hasilnya lebih kompleks karena tidak ada ground truth atau patokan yang jawabannya pasti.
Jadi, proses ini bisa dibilang seperti eksplorasi data secara otomatis. Kemudian ciri-ciri. Data tidak dilabeli, artinya kita tidak tahu mana yang positif atau negatif. Kemudian tujuannya adalah menemukan pola, struktur, atau klaster dalam data. Hasil yang diperoleh juga tidak bisa langsung dinilai benar atau salahnya. Kemudian, evaluasi dilakukan secara relatif, misalnya menggunakan visualisasi atau skor siluet untuk melihat apakah klaster yang terbentuk cukup baik. Contoh aplikasinya, beberapa aplikasi nyata dari metode ini adalah yang pertama ada segmentasi pelanggan. Contohnya, di e-commerce, mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja. Kemudian yang kedua ada clustering data citra, seperti mengelompokkan gambar berdasarkan kemiripan. Yang ketiga ada deteksi anomali, misalnya mendeteksi transaksi mencurigakan dalam sistem keuangan. Yang terakhir ada reduksi dimensi, untuk menyederhanakan data besar ke bentuk yang lebih mudah dianalisis. Jadi, pembelajaran bukan supervisi ini sangat berguna saat kita punya banyak data, tapi tidak tahu atau tidak punya labelnya. Ini membantu kita menemukan pola tersembunyi yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Nah, sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa jaringan syaraf tiruan adalah model kecerdasan buatan yang meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Dengan menghubungkan neuron-neuron buatan, JST mampu menyelesaikan masalah kompleks seperti klasifikasi, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan. JST bekerja dengan mengolah input melalui bobot dan fungsi aktivasi untuk menghasilkan output. Arsitekturnya bervariasi, mulai dari model sederhana hingga jaringan kompleks seperti RNN yang cocok untuk data beruntun. Melalui pembelajaran ini, JST dapat belajar dan beradaptasi dari data yang diberikan. Kemampuannya ini menjadikan JST sebagai fondasi penting dalam berbagai penerapan kecerdasan buatan modern. Alhamdulillah, akhirnya seluruh materi telah selesai disampaikan. Saya mewakili rekan tim 2 pamit undur. Semoga presentasi tentang jaringan syaraf tiruan atau JST ini bermanfaat untuk kalian dan semoga semakin menambah wawasan dan paham kalian, bukan malah makin bingung. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.